Udah searching lah. Duduk dulu, mulai guys. Kelihatan ya? Udah kelihatan. Ini bisa kan episode? Bapak, nggak kelihatan mana kamu? Segini aja lah. Sini lihat. Itu nah. Ulah nyender dah. Gimana? Udah ini tuh Mau tes dulu nggak sekali lagi? Nggak usah. Welcome back, cuy. Apa sih? Udah ini tuh. Itu udah belum sih? Udah. Udah. Tinggal Ya. opening. Ya. Oke. Oke. Gimana tuh? Aduh. Gitu ya? Oh iya. Gitu. Jadi kita setelah sekian lama ya akhirnya bikin video podcast lagi. Iya. Setelah mendapatkan tugas 4 bulan ya guys. bulan. Terakhir tuh Bulan ya tuh. nanoteknologi Ya, kalau kalian yang nonton. kimia. Kalau sekali kalian menonton bisa dicek ya video sebelumnya, nanti ada di sini di linknya. Gak bang. Baru mulai Deadline 2 hari. Nah, jadi sebenarnya kita tuh udah ini ya bakal apa ya? Ini tuh dapat tugas lagi geografi juga, sama kayak episode berapa sih geografi? Episode pertama ya. Pertama. Iya, yang pertama yang gagal total itu episode. Wah, itu ini bisa nih. Tetapi ya semakin hari akhirnya kita semakin berkembang ya. Sekarang juga melihat dari episode ketiga yang terakhir itu tuh kita masih pakai sistem pakai mikrofon sendiri-sendiri. Tapi sekarang kita udah pakai clip on ya. Ya. Ini juga shout out ke Abzari yang sudah meminjamkan. Jadi semakin hari kita semakin memperbaiki diri, kita semakin memperbarui. Sesuai dengan kakek nomor diam. Mulai. Ya, kita semakin memperbarui diri. Sama seperti kita sekarang kalau misalnya lihat kita beda ya. Ini juga orang beda. Oh iya benar. Botak semua. Sekarang kita botak kecuali saya. Saya juga. Oh iya. Ini juga. Udah lama. Iya, Saya ini- sih udah nggak terlalu botak ini doang sih. Susah. Ini sahabat lagi baru jadi. Iya. Jadi kita mau bahas tentang apa? Membahas tentang Tektonisme. tektonisme. By the way, ini edisi Ramadan ya, sekarang masih Iya, puasa iya. cuy ya. Selamat bagi yang Iya. Muslim menjalankan Ibadah ibadah puasa. puasa. Kita bakal post di ini ya. Kita bakal post di jam 3 subuh ya biar sekalian Menemani sahur. sahur ya. Iya benar edisi. Ya, Jadi podcast ini bukan cuma buat edukasi juga, berarti bisa ditonton untuk sahur dan juga untuk menunggu buka puasa. Alarm bangun. ini tuh seru guys. Ini tuh seru. Kita tuh tinggal butuh apa ya? Kenapa kita tuh masih kurang subscribernya? Baru berapa? Yang subscribe juga ya kita doang. 16 ya. Waduh, member dari episode pertamanya tidak subscribe. Aduh. Apalagi kali ya. Udah sih. Untuk menemani malam Jumat. Lihat guys, kita ini di edisi Ramadan ini sangat totalitas ya, pakai baju muslim. Padahal sanlat. Ke sekolah. Padahal Bingung dia tuh. Ini mah rada. Oh iya benar ya. Kenapa? Udah dilipat bajunya. Udah dimasukin ke tas. Udah yuk mulai aja. Oke, yuk. Akhirnya mari kita mulai. Ini udah berapa? Oke. Jadi sebenarnya di tektonisme apa ya? Ada yang tahu apa itu tektonisme nggak? Oh, ini ke kita. Iya. Oh, ya. kirain teh ini. Ada yang tahu tektonisme nggak? Yang aku tahu mah ya Pergerakan. tektonisme teh kan Sing. ada apa sih 4 macam 4 jenis itu teh yang Nah dulu, artinya dulu. Apa dulu? ya kan yang kita yang Artinya aku tahu. dulu. Yang aku tahu. Oh, Betul tidak? Ya pokoknya tektonisme itu termasuk ke jenis yang endogen kalau nggak. Kalian lupa? endogen ya. Bo. Oh ya sebelumnya ya aku mau berterima kasih juga ya. Pertama ke Bu Mona udah bikin tugas Oh, seperti iya. ini. Yang kedua juga makasih ke Papatan ya. Apaan? Udah apa ya maksudnya? Kenapa? Kenapa ya? Ya makasih Papatan udah apa ya? Ngebolehin kita bikin video podcast bareng-bareng karena kayaknya tuh sebenarnya harusnya individu ya. Tapi tetap kita tidak menyalahgunakan aturan, kita bakal ngejelasin satu-satu. Betul, yes ya. Iya. Jadi buat kalian yang nonton juga wawasannya banyak, nggak cuma dapat satu contoh, tapi Banyak. 6 contoh. 6 contoh. Dari setiap poin. Berarti 4 kali 24. Mampus. Tontonan edukasi. Iya. Jadi apa tektonisme itu, Bang? Apa ya?
belum nemu. belum nemu. Ini kok kamu dikatain bang, kok kamu bang? Ya, tektonisme itu adalah gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan lempeng kerak bumi. Nah, itu tuh yang menyebabkan perubahan dari perubahan permukaan tanah. Nah, macam-macam perubahan tanah tuh ya, Permukaan bumi. permukaannya ya. Iya, betul. Apa aja Sen? Yang pertama ya ada lipatan. Terus yang aku tahu yang pertama ada lipatan, ada patahan, ada epirogenisme positif sama negatif. Epirogenesa. Epirogenesa. Nah, satu lagi ada orogenesa juga. Nah itu. Iya. Tapi itu Tapi dibahas. belum dibahas. Tapi kita bakal bahas 4, yaitu Lipatan, patahan, epirogenesa positif sama negatif. nah, itu ya guys ya. Nah, ini tuh kebetulan kita syutingnya juga di bulan puasa ya. Jadi nggak ada enosan. Bukan. Nah, itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Ya, yang betul. kedua, ini tuh sore kita syutingnya habis dari sekolah. Nah, jadi kita prioritaskan orang yang mau pulang duluan. Siapakah itu? Adalah orang yang belum subscribe channel kita. Silahkan Aduh. buat Bapak Dava. Untuk Persilakan tempat dan waktu. Iya. Oh, tapi sebelum kita mulai, ada yang mau ngejelasin dulu nggak poin-poin dari apa yang bakal kita jelasin? Lipatan tuh apa sih? Oke. Patahan tuh apa sih? Epirogenesa tuh apa? Yang aku ketahui ya, yang aku dapat itu dari lipatan. Lipatan tuh kayak antara dua lempeng yang tabrakan gitu, terus dia membuat sebuah kayak gunung gitulah atau sebuah bukit yang dari tabrakan itu. Jadi bang, pengen dulu bang. Oh iya, enggak. Jadi ini misalkan lempeng nih, lempeng tabrakan terus nanti ada yang satu yang ke atas gini. Nah itu bisa jadi bukit atau jadi gunung gitu. Oh, ngelipet. Iya ngelipet. Ini. Oh, iya. Ada namanya kan? Ya itu apa ya namanya lupa. Apaan? Apaan? Oh iya, Yang di ini buku. itu. Ini buku itu kan? Oh, yang ada di Buku siapa ya? Iya. Buku saya sih. Ada kok di PPT. Ya udah. Dan sama juga dari rekahan patahan ini, itu bisa muncul vulkanik yang apa sih magma itu, yang magma itu bisa jadi gunung juga, atau juga ada juga yang gunung yang nggak usah pakai magma. Jadi dia cuma dari lempengnya doang ke atas jadi gunung. Oh my god. No way. Kalau yang dari magma itu, kan dari magma. Udah diam dia, udah Enggak tadi, ya belum belum selesai. Jadi magma itu yang awalnya dia keluar dia kayak mengeras jadi gunung kayak gitu. Terus patahan apa? Patahan apa? Mangga. Siapa? Kalem. Apa? Oh iya. Enggak ada. Lah, nunggu lama-lama ya langsung aja ke epirogenesa. Nah, epirogenesa tuh apa sih? Nah, biasanya apa ya? Yang Patah. pamer nggak ada yang ke yang apa ya? Patahan epirogenesa Ada 2 jenis. ya ada yang negatif sama positif. Nah, tetapi terlepas dari dua jenis itu, epirogenesa itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, itu tuh sangat lama. Jadi seakan-akan kita tuh nggak nyadar, emang karena perubahannya itu dalam kurun waktu yang lama. Nah, itu tuh selain membutuhkan waktu yang lama, epirogenesa juga biasa melibatkan wilayah yang sangat-sangat besar, luas, seperti itu. Ya, nah, terus kan ada dua tuh epirogenesa, ada yang positif sama negatif. Bedanya tuh apa? Kalau epirogenesa yang positif itu tuh biasanya si tanahnya tuh turun gitu. Misalnya nih harusnya gini, misal gini, kamu satu lagi gini sen tangannya, nah gini, kan gini tanahnya, Ya. itu gini, itu yang positif. Oh, kamu ini diam, kamu diam. Gini, terus. masa gini turun, itu yang positif, epirogenesa positif. Kalau gini itu Negatif. Positif. negatif. Ya bener negatif kan? Iya. Ya. Jadi boleh. Nah, Kebalik sih? Enggak, yang negatif yang naik. Negatif yang naik, Daratan yang naik. daratannya positif itu penurunan. Iya. Jadi kalau negatif tuh daratannya naik, tapi seolah-olah si itunya airnya yang menurun, tapi padahal daratannya naik.
sedangkan yang positif seakan-akan si airnya yang naik padahal daratnya yang turun. Beda. Oke. Mantap, udah siap Pak. Ya, siap. Dia teh baru bangun tidur. Ya, kasihan Terus ini guys. juga lagi puasa ya guys ya, jadi dimaklumi. Nggak tahu dia tuh stres terus. Mau dimaklumi ya. Kalau mau podcast teh ya gini. Ya gini. Lihat aja episode 3 kelakuan Episode 3. Sangat-sangat random. Rada-rada. Kita mulai saja sebelumnya. Kamu teh suara teh gede. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Dafa Fauzan dari nomor absen 18. Nomor absen sekarang. Iya. Oh iya. Kan Papa kan belum kenal. Belum kenal. Belum kenal. Kenal mau kata Baru. capek aku dicapai Edisi Islam. Ya si Bapak ngomongnya beda-beda yang belakang terus saya Baru. Eta inner jokes bisa deh. yang tahu-tahu aja. Itu aja itu. Untuk yang contoh pertama kita itu lipatan. Nah, contoh realnya itu pegunungan Ural di Rusia. Nah, pegunungan ini pegunungan yang membentang sepanjang 2.500 km dari Kazakh sampai Kazakhstan. Nah, mungkin langsung aja ya. Kita langsung. Terus ingat aku pegunungan Ural itu ya, Ya. yang membatasi Rusia, bagian Eropa dan juga Asia. Yang ngasih pegunungan. Bukan Rusia sih, lebih ke benua. Iya, maksudnya tuh Iya. memisahkan Rusia menjadi dua benua. Ada Rusia Asia sama Rusia Eropa. Nah, gitu. Nah, Fun fact. Fun fact-nya, fact. ya. Nah, apakah manfaatnya? Sampai sekarang sebenarnya nggak ada manfaatnya. Tapi ini lebih ke fun fact. Pegunungan Ural ini walaupun berada di lipatan dan sesuai namanya pegunungan, ini tuh sebenarnya salah satu tempat yang pemukiman, dan bahkan di pegunungan Ural ini ada salah satu kota namanya tuh Yekaterinburg. Ini kota terbesar. Yekaterinburg ini kota terbesar di distrik Federasi Ural dan salah satu pusat dari budaya dan industri dari negara Rusia itu sendiri. Yekaterinburg ini dapat julukan sebagai kota terbesar ketiga di Rusia, yang dari statistika di sananya juga dapat urutan ketiga kota terbesar di Rusia. Ya, kenapa diulang-ulang terus ngomong? Iya, karena dari sininya ya. Kira dikira Depok. Itu tuh dari sini tuh dari mana? Oh iya, source-nya bahasa Inggris, tadi aku dapat dari Wikipedia sih. Oh, Wikipedia. Wikipedia. Iya, ya udah. Oh, jadi nah, kenapa disebut sebagai kota terbesar ketiga? Karena salah satunya pusat ekonomi, budaya, transportasi sama turismenya, yang tentu saja ya pegunungan Ural banyaklah yang bisa jadi tempat wisata ya, ski atau buat hunting. Hunting apa? Rata-rata di sana tuh rusa sih. Rusa sama itu apa sih? Kijang. Kijang. Kijang mah bukan pegunungan es ya. Hutan ya Kijang mah. Penguin. Domba. Iya sih, bisa domba itu. Domba. Turisme. Nah, di pegunungan Uralnya juga ditinggali oleh itu agak empat masyarakat nomadik yang namanya tuh ada The Nenets, Komi, Mansi, sama Khanty. Nah, untuk yang contoh kedua tuh ada dari Patahan. Nah, dari Patahan ini ada, aku nyari contohnya tuh dari Plato Dieng atau dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ya, siapa yang nggak tahu Dieng? Gue. Ya, aku belum pernah ke Dieng sih, cuman ya udah. Ayo next podcast Sumedang ke Dieng. Ke Dieng bisa. Donasi ya, Podcast donasi. di mana? Plato. Ya, Bentar, kita kirim link traktir di bawah. Boleh. Plato Yang Dieng kayak ini yang sesuai yang buat tempatnya. sambil. Iya. Apa sih? Tadi aku dekat salah, aku jawab salah. Gimana? Nah ininya tuh jangan dipencet itu. Ada suara. Ya, gitu. Nah, iya jangan mainin. Ini aku udah diam ya, Tan. Iya. Diam. Ya, oke. Ya udahlah. Akses yang paling paling mudah menuju yang itu melalui Wonosobo. Nah, menurut tripadvisor.co.id juga Dieng itu jadi tempat objek wisata
objek wisata yang sangat wajib dikunjungi, dan beberapanya tuh ada apa? Ada Bukit Perahu, Candi Arjuna, Bukit Sikunir, sama Telaga Warna, serta kawah Sikidang. Siapa yang bahasa Sunda tugasnya cerita? Saya Telaga Warna. Dicek guys, kapan-kapan ke Telaga Warna beneran ada apa terang-terang atau enggak. Kalian. Dan yang ketiga tuh Epirogenesa. Lucu dah. Aduh, Garinya. ya udah capek. Epirogenesa positif. Nah ini sebenarnya ada contohnya sih, cuman udah pada diambil sama yang lain. Cuman aku Emang contohnya dikit guys di Google. contohnya dikit banget, tapi ini dari dari pantai utara yang ada di pesisir atau daerah-daerah pesisir dari Pulau Jawa. Kenapa aku ngambil itu? Karena dari dari suatu situs juga namanya equatorial.com yang dilansir kalau menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC pada tahun 2021, kawasan Asia Tenggara akan mengalami dampak yang cukup parah, dan salah satunya adalah di hilangnya wilayah pesisir dan kemunduran garis pantai. Ini tuh udah ada di Asia Tenggara yang udah diamati dari tahun 1984 sampai 2015. Nah, terus sebenarnya ini itu siapa ya? Ini proyeksi ini menunjukkan bahwa permukaan laut regional rata-rata terus meningkat. Ini buat kejadian banjir bisa di daerah pantai. Nah, lebih tinggi daerah ini tidak hanya disebabkan oleh naiknya permukaan laut, tapi juga oleh pergerakan tektonis yang ngebuat dari daratan di pesisir utara di Pulau Jawa itu makin lama makin ke bawah, yang biasa kita sebut juga dengan epirogenesa positif. Oke. Siap bos. Siap. Sama surutnya air tanah juga ya. Iya. Kalau Sama global yang warming terakhir bisa. global warming mungkin ya dari itu kenaikan air laut, permukaan air laut aja yang es di Antartika makin cair, volume airnya. Oke. Udah diem kamu. Nah yang terakhir ada Pulau Simule Aceh. Nah Pulau Simule Aceh ini Oh ya, BTW kita kasih juga biar kalian nggak tahu juga tempatnya ya. Ntar kita tampilin tempatnya deh. ada gambarnya. Kalian cari sendiri. Paling nanti fotonya kita kasih doang. Siap. ya Pulau Simule. Nanti ada petanya ya, peta lokasinya. Itu sih sehat. Enggak lah. Mungkin nggak terlalu ini sih ya. Pulau Simule Aceh ya nggak terlalu spesial sih, kecuali dari efek itunya aja ya, efek epirogenesa negatifnya yang makin lama ngebuat bahwa itu makin naik. Nah ini tuh di mana tempatnya? Ini ada di 150 km dari West Coast itu, pesisir barat Pulau Sumatera, dengan areanya 1.838 kilometer persegi. Udah beres? Sebenarnya apa ya? Udah sih. Udah. Tempat wisata doang sih. Ya udah. Oh ini Banyak manfaatnya. pertama Bisa. aja Tapi lengkap banget. Jadi kamu sesarnya Apa? sesar patahan. Patahannya aku tuh Plato Dieng. Nah, Ada itunya manfaatnya. manfaatnya tempat wisata. Yang tadi aku nyebutin tempat wisata. Siapa dulu? Lanjut siapa? Ya udah. Tapi Yang dari kursi sana lah. iya kan siapa? Selang-seling. Iya kan. Oke. Iya. Perkenalkan, saya Firdaus Ramadansyah dari absen 8. Mungkin di sini aku nggak akan ngejelasin sedetail-detail kayak yang Dava tadi. Iya, karena Saya dia juga. tahu beratnya jadi editor tuh kayak gimana. Iya. Makanya dia singkat-singkatin. Iya betul. Masya Allah. Cuma ya intinya di sini saya juga mencari 4 informasi. Yang pertama dari lipatan. Lipatan ini yaitu bukti Bukit Barisan. Bukit Barisan. Ini letaknya ada di Indonesia, di Pulau Sumatera.
Terus bukit barisan ini merupakan ya salah satu contoh dari lipatan yang kita cari. Terus bukit ini merupakan hasil bentukan dari aktivitas lempeng-lempeng yang ada di bawah permukaan bumi, yakni lempeng tektonik yang bergerak yang kita pelajari di materi ini. Terus ya sekarang si tempat itu sendiri jadi Taman Nasional Bukit Barisan namanya. Ya berarti otomatis itu udah jadi tempat wisata juga. Terus untuk patahannya di sini aku ngambil patahan Flores atau Cesar Flores. Patahan Flores ini merupakan patahan yang ada di wilayah Flores, Provinsi Nusa Tenggara. Untuk manfaatnya ya untuk manfaatnya nggak ada sih, soalnya letaknya ada di laut. Letaknya ada di laut. Jadi Mic-nya ini ketiin lagi ada. Jauhin dulu dong. Jangan. Enggak dia tuh dijauhin kok fisik. Aduh. malah ada dampak negatifnya, soalnya sesar ini ya memicu gempa-gempa dahsyat yang bisa ke arah Indonesia sendiri. Oke, lanjut. Oke. Terus lanjut ke epirogenesa. Yang pertama yang positif, ini aku milih Sungai Kongo yang ada di Afrika. Fun fact, sungai ini sungai terdalam sedunia kalau nggak salah. Berapa? Dalamnya 220 meter kalau nggak salah. Berarti dalam sekali. Dalam 1 meter. Terus sungai ini 1/5 sungai kilometer. Dari sini sampai nomor depan. bisa nggak? Iya. Tinggi gedung apa ya? Lari sekeliling lah bang. Lebih nggak? Enggak, gedung ini. Gedung apa sih? Kamu tahu ini enggak? Menara Saidah. Oh iya. Oh, pernah dengar. Iya. Oke. Yang miring bukan? Iya, yang mirip. Mau dikasih nggak fotonya? Ya nggak jadi nggak Menara bisa. Saidah. Oke. Terus fun fact juga, ini sungai terpanjang kedua di Afrika. Pertamanya apa? Oh itu ya sungainya ya. Sungai Nil. Iya. Iya. Sungai Nil. Kenapa sih? Kenapa ya? Kamu apa? Terus Nanti. So, lanjut. Spontan. Iya. Sungai Kongo ini bisa termasuk salah satu epirogenesa positif karena turunnya lembah Sungai Kongo hingga 2000 meter di bawah permukaan laut. Jadi sangat dalam. Sangat dalam. Sedalam apa? Dalam. Dalam cinta saya. Lanjut. Epirogenesa negatif. Langsung aja yang epirogenesa negatif. Ini nggak banyak banget basa-basi karena nggak ada contoh lain. Yaitu Pulau Timor yang ada di NTT. Terus manfaatnya sekarang Pulau Timor ini baru-baru Februari tanggal 20 ceritanya mulai dibikin jalan tol buat ngehubung dari pulau apa ke pulau apa gitu, lupa pokoknya jadi penghubung jalan tol ya. Penghubung antar pulau. Iya, penghubung antar pulau. Penghubung jalan tol. Penghubung antar pulau. Bikin jalan tol gitu. Udah kita lanjut. Mantap. Absari. Ya kita speed. Hah? Siapa dulu? Ya udah aku ya. Hah? Oh, bener. Oke. Itu habis. Oke. Ya, aku sadar ya. Episode yang kali ini garing banget. Gimana ya biar gak garing? Karena emang lagi puasa aja padahal Ya, lihat tuh. Tuh. Lihat tuh. Tuh. Ini orang Ini mau send Gojek mau apa kamu? Tadi loan. tuh. Begitu orangnya. Gak niat ini satu. Iya. Langsung aja. Gimana ya biar rame? Oh, aku tahu gimana biar rame. Kan nonton terus. Apa sih? Makanya ya. Jadi sama urutannya aku bakal ngejelasin tentang lipatan, retakan, patahan, retak. Ya, lipatan, patahan, epirogenesa positif dan juga yang negatif. Nah, yang pertama langsung aja lipatan.
aku tuh cari itu di Pegunungan Tengger. Nah, Pegunungan Tengger itu letaknya ada di Jetak ya. Kalau misalkan tahu, Jetak di desa Podokoyo di Tosari, yaitu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, proses terbentuknya Pegunungan Tengger ini tuh gimana sih? Nah, ini tuh udah lama ya Pegunungan Tengger ini munculnya itu dari sejak zaman Pleistosen atau sekitar 2 juta tahun yang lalu. Nah, ini tuh diakibatkan oleh tersusunnya oleh endapan piroklastik breksi, pasir, taf, lahan breksi, dan juga aliran lava. Lahar ya, bukan lahan. Ya. Nah itu tuh aku kutip diambil dari https://journal.its.ac.id. ITS. Jadi ya masya Allah itu tuh ya. Nah itu tuh sekarang tuh dimanfaatkan jadi apa sih? Nah, Pegunungan Tengger ini biasa nih, apalagi buat yang pernah ke Bromo. Nggak tahu sih, aku nggak pernah ke Bromo ya. Tapi kalau misalnya melihat spekulasi aku, kayaknya Bu Mona pernah deh ke Pegunungan Tengger. Nggak tahu ya. Tapi biasanya orang yang orang ke Bromo biasanya ke Pegunungan Tengger juga, karena emang lokasinya tuh yang sangat-sangat berdekatan sama Gunung Bromo. Jadi boleh di komennya Bu Mona ya. Bener atau enggak? Maaf itu mah menurut spekulasi Alfi ya. https://alfi. Sumber Alfi. Ya. Maaf ya. Di sini. Ini udah mau pulang kan? Bentar lagi ngecek. Oh itu mau pulang. Ngecek harga ya. Ini ya. Harga apa? Alhamdulillah. Naik motor kan? Iya. Oke, jadi itu yang pertama yang lipatan. Maaf banget ya aku baciwul, belepotan. Apa cuy? Sumpah. Mau baca. Iya, capek Bu. Maksudnya tuh capek, kita tuh habis sanlat gitu. Enggak capek, maksudnya tuh ya kita tuh banyak kegiatan gitu. Anak SMA 3 nggak pernah capek bener kan? Enggak juga. Semuanya juga. Aku mana orang tua, bukan anak 3. Kamu mau pick me ya? Siapa? Kamu. Sensor. Ya. Nah, kalian bosen kan lihat kayak gini, kita beberapa menit ngebincang, ngejokes juga garing. Nah, makanya Dislike video ini. enggak. Dislike video Tapi ini. podcast biasa juga asal cuman kayak gini-gini doang ya sih. Iya kan? Gini doang kan? Iya, makanya. Nah, makanya penjelasan Alfi di patahan itu berupa vlog. Nah, ini konsepnya sedikit berbeda dari podcast yang lainnya. iya, Ada vlog. makanya apa yang aku bilang, kita tuh semakin hari semakin memperbaharui diri. Improvisasi Iya. ya. Jadi solo vlog Alfi. iya, jadi ini solo vlog Alfi mengenai patahan ya. Gimana? Di Ya, lihat aja. Halo guys, di sini Alfi dan aku bakal mengunjungi salah satu tempat fenomena alam yang diakibatkan oleh patahan bumi. Oke, pasti ada yang tahu dong di daerah di Bandung ini. Aku bakal kemana? Cek ya terus. Oke, baik. Setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu lama, sekitar 30 menitan, akhirnya aku sampai di tempat yang mau aku telusuri, yaitu Patahan Lembang. Nah, di sini saya ada di Kelurahan Langgensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini aku ada di tempatnya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kenapa sih bisa terbentuk patahan seperti ini? Nah, terbentuknya patahan Lembang diduga terbentuk akibat eksklusi magma ke permukaan bumi yang mengisi suatu lembah. Dengan adanya gaya tektonik yang bersifat konvergen, tumbukan lempeng tersebut mengakibatkan terangkatnya sebagian lembah sehingga membentuk susunan tebing yang curam seperti yang ada di sini. Sebenarnya kalau misalnya dilihat secara langsung, ini tuh tebing yang lumayan tinggi ya, dimana di sini terdapat banyak sekali bebatuan. Nah,
setelah saya telusuri juga, dengan saya melihat di website pula, ini tuh sekarang dijadikan sebagai tempat wisata di mana orang-orang biasanya naik ke tebing itu untuk berfoto atau melakukan hal-hal yang lain. Nah, jadi sekian saja penelusuran kali ini yang dilakukan oleh Alfi di podcast Sumedang. Selamat melanjut menontonkan podcastnya ya. Nah, udah nonton, mantap. Itu aku bikin ya. Sampai-sampai aku pakai motor ninja ke Lembang, bayangin kamu teh udah ngekopling pakai motor ninja nonggeng, kamu teh naik motor sampai nyampe sana nggak ke gunungnya, enggak, aku cuman nengokin doang. Iya, capek. Saya lagi puasa ya. Terus mengejar waktu lagi buat itu kan. Foto studio kelas. Bayangin aku dari sekolah tuh jam 12.40, nyampe sana jam 1. Bayangkan dari SMA 3 ke Lembang 20 menit. Wah bu, ngebut bu. Speed up. Padahal motornya gak ada plat nomor. Aduh, jangan di spill dong. Iya, oke. Itu sebenarnya pas di sana aku kan parkir motor. Niatnya tuh aku pengen ke tebingnya. Dengan harapan aku ya bisa kayak nge-vlognya itu sekalian nge-hiking gitu kan. Gue ketemu batasan diri, capek banget nyampe sana ya. Tangan pegel. Mana pagi-paginya tuh aku latihan fisik. Dadak. Latihan fisik ngedadak. Pegel ya Allah, itu Masya Allah. Makanya aku cuma nunjukin dari bawah. Tapi tetap kok di dalam videonya aku kasih gambar orang yang berwisata di sana. Wow. Loh, kamu nggak usah ngedit kok. Iya. Udah aku edit sendiri. Ya. Jadi buat patahan gitu. Lanjut ke epirogenesa. Positif dulu atau negatif dulu? Negatif dulu ya. Sama aja. Sekarang aku beda. Negatif dulu. Nah, salah satu contoh epirogenesa negatif itu ada di dataran tinggi Colorado. Dataran tinggi Colorado, kenapa sih bisa ada dataran tinggi seperti itu? Nah, itu tuh puluhan hingga ratusan juta tahun yang lalu. Makanya udah aku bilang juga ya sebelumnya, kalau misalnya epirogenesa itu lambat banget ya prosesnya. Nah, sama seperti terbentuknya dataran tinggi Colorado, itu tuh dari ratusan jutaan tahun yang lalu, itu tuh makin lama datarannya tuh makin terangkat. Nah, itu tuh pernah pas ratusan juta tahun yang lalu terangkatnya itu hingga sepanjang 1 mil. 1 mil itu sekitar berapa kilometer sih? 1,7 ya? Apa? Iya. Mil 1 mil. Oh iya. 1,7 atau 1,6 gitu. Sekitar 1,7 ya. Nah, ini tuh kenapa bisa kayak gitu? Itu tuh akibat yang disebabkan oleh pengaktifan kembali patahan yang sudah ada sebelumnya dan kemiringan tanah ke utara. Ya ngerti lah ya. Nah, itu tuh di sana juga kan batuannya itu tergolong batuan sedimen. Nah, batuan sedimen yang dipotong oleh sungai dan aliran yang di sana membentuk dan apa sih? Noel kaki. Siapa? Nah, dari akibat aliran-aliran itu membentuklah dataran ya, jadi kayak sekarang dataran tinggi Colorado. Nah. Dataran tinggi Colorado ini terletak di bagian utara lagi. Bagian barat Amerika Serikat ya. Itu tuh merupakan dataran tinggi terbesar juga di Amerika. Dia pesen Gojek. Oh. Parah banget. Ya, Datang. enggak. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak ada. Iya. Oke. Udah lanjut ke epirogenesa positif ya. Nah, ini tuh aku cari epirogenesa positif itu susah banget. Nah, jadi akhirnya aku tuh nge-search di Google Maps ya, mana yang menurut aku kayak keren aja gitu. Pas aku search, ternyata aku search juga di Google, ternyata bener kalau misalnya dilihat-lihat cirinya tuh masuk ke epirogenesa positif. Masya Allah. Itu berapa gua? Iya, itu teh efek abis sholat teh. Oh iya. Salat sambil Diam, mikir. jangan bilang. Salat sambil mikir. Iya.
Nah ini tuh tempatnya tuh ada di India ya. Ini tuh terletak di Gujarat. 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 Teori Gujarat. Apa? Halo. Syarat. Ya itu tuh tempatnya itu ada di Rankuch. Nah, fun fact juga Gujarat, Rankuch dan especially di daerah Gujarat tuh memisahkan antara India dan juga Pakistan. Aduh, Makanya daerah konflik ya. ya emang aku kira tuh kalian tuh bilang Gujarat kayak waduh aku kira tuh kalian tuh bakal bilang daerah konflik, ternyata Pawi ya udah. Oh, iya. Emang benar. Soalnya iya. Rankuch ya. Nah itu tuh ya udah lanjut. Ayo. Canggung gini. Iya. Nah, Iya. Itu tuh Rankuch itu merupakan dataran rendah ya, yang ada di daerah Gujarat. Nah sekarang tuh jadi apa ya? Udah jadi kayak danau, tapi merupakan danau air asin karena air laut yang dari Laut Arab itu tuh masuk ke daerah Ran dan akhirnya terperangkap di sana, makanya namanya jadi Rankuch seperti itu. Nah, kenapa sih aku tuh kalau nah Kayak yang tadi di seminar. Qadarullah meninggal. Gitu bilangnya. Nah, kenapa bisa apa ya? Bisa terbentuknya danau. Nah, itu tuh sebenarnya dari jutaan tahun yang lalu itu tuh sudah terbentuk, tetapi diperkuat lagi dengan gempa yang terjadi pada tahun 1819. Nah, itu tuh gempa yang besar ya, bermagnitudo 7,7 skala Richter. Bermagnitudo ya. magnitudo. Magdodo. Apa sih yang pemain bola? Itu Ronaldo, Dodo. Kepada sekali ya. Mokolembembe. Pemain bola. Nama ini sih. Magdodo. Apalagi sih? Mokolembembe itu namanya. Itu tuh nama hewan. Tapi dia bilangnya mistis. ini ya, pemain bola ya. Bentar. Salah itu sana. Mokolembembe. Bukan gitu tulisnya. Kepada sekali ya. Ada satu lagi cuman sepertinya tidak boleh disebutkan. Mokolembembe. Nah, hewan mistis. Oh, tau Bigfoot? Oh, Mokolembembe itu ini kayak Longman. Oh, masa itu? Apa sih namanya itu? Masa itu termasuk Bigfoot? Bukan jenisnya. Oh ya, oke. Ya udah, Pak ya, lanjut ya. Itu tuh akibat gempa itu yang menyebabkan datarannya itu semakin rendah. Jadi jadi seakan-akan air lautnya itu tinggi gitu. Jadi masuk ke dalam dataran itu, jadinya terbentuklah terbentuklah danau. Nah, karena itu merupakan danau air asin, itu tuh selain tempat yang dijadikan sebagai wisata, itu tuh dijadikan sebagai apa ya? Tempat ngambil garam. Jadi Pantai kan. bukan pantai, produksi garam dijadiin tambak garam seperti Kan itu. danau itu. Oh, danau ya. Beda ya. Yes. Yang pantai. Yang dataran tinggi Colorado tuh aku bilang nggak sih? Itu tuh jadi tempat wisata juga. Belum ya. Oh iya tuh parah banget Alfi. Nah itu tuh selain jadi tempat wisata, itu tuh kan karena dataran tinggi itu apa ya? Air tanahnya juga melimpah, jadinya tuh itu tuh jadi mata air di dataran tinggi Colorado tuh seperti itu. Nah, kalau pegunungan Tengger mah udah ya jadiin tempat wisata. Iya. Ya udah dari aku mah gitu. Ya, Oke, terima Tadi kasih. yang Mokolembembe jangan lupa liatin ya itu gambar Mokolembembe. Kolembembe. Mokolembembe. Biar pada tahu juga. Mokolembembe. Jadi kalau misalnya di SMA 3 nih khususnya kita ngomongin Mokolembembe, tahu kan Mokolembembe itu apa? Jadi Mau aku ceritain ya Mokolembembe ini kayak gimana? Menyimpang. jauh. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi saya perkenalkan dulu, saya Muhammad Gabrar. Oh, saya Muhammad Alfi Mubarak Zaidan. Saya Muhammad Alfi Mubarak Zaidan dari absen 16, anak kelas 10-3, menjabat sebagai wakil. Siap. Dia gerungkan.
Oke lanjut, jadi saya perkenalan lagi ya. Saya Muhammad Biabra dari absen 20 kelas 10-3. Jadi pertama ini saya menjelaskan tentang lipatan. Jadi tempat yang saya pilih itu adalah Pegunungan Atlas. Jadi apa sih Pegunungan Atlas itu? Itu adalah barisan pegunungan di Afrika Barat Laut yang memanjang sekitar 2.400 km melalui Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Pegunungan ini terbentuk akibat dua lempeng atau lebih di bumi yang saling bertumbukan. Manfaatnya itu ya pastinya sebagai tempat wisata dan selain itu juga tempat tinggal bagi beberapa orang gitu. Nah jadi fun fact-nya itu Atlas itu artinya itu pegunungan di bahasa Maroko. Jadi kalau disebut itu sebenarnya pegunungan gitu. Ya cukup aneh gitu ya. Oke lanjut. Maaf motong bang, bukan dari itu teh jadi habitat hewan juga nggak? Hah? Si atas itu? Iya. Hewan juga. Iya pastinya. Pegunungan Atlas. Bukan atas hero kan? Bukan atas buku juga. Ada buku atlas. Oh. Aduh. Iya. Atlas. Oh, baru. Atlas. Oke. Kita lanjut ke patahan. Jadi patahannya itu yang saya pilih itu adalah tempat bernama Ngarai Sianok. Jadi Ngarai Sianok Itu pasti di Cina. bukan. Vietnam. Bukan. Thailand. Indonesia. Iya. Jadi lembah curam atau jurang ini terletak di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oh, ntar aku lewat situ. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ntar aku lewat situ. Kapan? Aku mudik, bukan mudik. Yang lain mah mudik, aku mau ke Medan. Oh. Nah, kan di Medan 2 hari. Di Medannya 2 hari. Tapi pulangnya itu aku naik bus. Jadi 3 hari 2 malam. Oh. Naik bus? Naik bus 3 hari 2 malam. Oke. Sok. Boleh. Nah, karena seperti ini saya akan Iya selesai. Nantilah nanti. Ambil dulu. Beneran ambil dulu. Isi ini Nggak apa-apa, jangan. sponsor kita hari ini. Karena Ada yang nggak suka candil nggak di sini? aku Beneran? bawa balik sih dapatnya. Nggak, aku mau pulang. Kamu buka. Ya bawa pulang kita. Aku mau pulang. Ya bawa balik. Mendekati ya. 512 tanda-tanda. Wih, banyak ini. Aku pesan. Yang itu kok banyak. Ini banyak nih. Mau dong. Kenapa aku jangan tanya dulu? Tak, aduh, gelasnya. Ini gelasnya melewat Melewat ini 26 ya. Ini A26. Kenapa A26 aja ujung? Sponsor kita Cendol Mas Asep. Cendol. Paling Kapan-kapan ini yuk es kelapa Bang Sani. aduh. Ya, es kelapa Bang Sani. Yang Dustin. Oh iya, Nasdin, lalu yang Nasdin. Bang Sani, kelapa Bang Sani, Cok, enak. Kenapa tuh? Azab itu tidak. Paling nanti, berarti nanti di akhir video masih siapa kemungkinan? Dah, kita edit. Nah, ada videonya. Apa? Ada fotonya doang, siapa? Edit. Foto ada apa gitu. Foto apa doang gitu. Hilang gue. Ayo lanjut Bilal, kasihan kamu Bilal. Oh iya, lupain belum selesai lu. Jadi teh sampai mana? Sampai yang jurang nih, sampai Sumatera Barat. Oke lanjut. Jadi jurang ini dipercaya terbentuk karena aktivitas tektonik pastinya. Terus ini dapat disimpulkan terbentuk karena aktivitas tektonik karena diperoleh adanya kecocokan terlihat perpasangan kedua sisi tebing. Ya sama ini seperti sebelum-sebelumnya itu manfaatnya sebagai tempat wisata. Iya, Wisata. Oke. Terus ada epirogenesa negatif. Jadi yang saya pilih adalah pantai Stockholm. Jadi pantai ini terletak di ibu kota Swedia yaitu kota Stockholm. Jadi pantai ini tuh mengalami kenaikan permukaan sekitar 1 meter setiap 100 tahunnya. Kok bisa? Oh, siap 100 tahun. Siap 100 tahun. Itu karena prosesnya kan terjadinya lama. Jadi kata kamu juga lama.
kayak pertumbuhan rambut ini. Perjalanan jauh. Itu bagus. Oke, makasih. Oke. Let's go. Boleh. Boleh. Scene terakhir adalah epirogenesa positif. Jadi tempat yang saya pilih itu adalah Pulau Lawandra. Sebenarnya pulau ini tuh udah tenggelam ya. Sudah tenggelam ya karena berbagai faktor gitu. Salah satunya ya global warming. Jadinya tadi seperti Dava bilang itu di Antartika itu esnya itu meleleh jadinya naik gitu. Bisa tuh jadi wallpaper. Jangan waktu kaget ya. Ini mah gak ada apa-apa pisan. Jadi fun fact ya, selama 2 tahun terakhir itu ada 24 pulau di Indonesia yang tenggelam ya. Jadi ya salah satunya itu ya Pulau Lawandra ini. Oh, ya. itu tuh Indonesia. Itu saja. Ya. Oh ya, sama aku ada fun fact juga ya. Oh ya. Oh ya. Mau aku ceritain nggak? Boleh sebelum ini. Ntar aku cek dulu, tapi ini Semarang tuh di mana? Di Pulau Jawa kan? Jawa. Tapi lihat dulu Semarangnya di sebelah mana? Jawa Tengah. Iya, saya tahu. Semarang pantai. Semarang Jawa. Oh iya benar, pesisir utara Jawa. Nah, nyambung banget, ini ada yang kisah di beritanya sih udah lumayan banyak ya kayaknya. Ada warga yang tetap antusias ziarah ke makam yang tenggelam. Karena itu tuh daerahnya benar-benar di ujung banget pesisir utara Pulau Jawa. Air-airnya ya epirogenesa yang positif. Makin lama makin turun, air lautnya makin naik, bahkan udah merambat sampai ke makam. Itu nggak fun fact ya? Nggak fun fact. Itu tidak fact itu. Itu dark sekali. Pernah lihat berita Estetik atau Bapakmu estetik. bayangin ya di Bali aja sampai kayak tempat panggung gitu dikasih air biar difoto estetik. Enggak estetik sih ini. Kamu makam air Makam. Tapi ya yang tadi kata apa itu juga pernah masuk berita. Terus yang pas dia mau ziarah, jadi cuman apa ngelempar dong bunga dong ke dalam apa? itu ke air. mah ngotorin air. Iya sebenarnya iya. Mereka mau ziarah mau gimana? Parah dong, itu namanya Secara agamis yang mikir juga atuh. Kamu teh cuma naburin ke satu Mulai. tempat, ke satu tom teh apa sih bahasa Indonesia tom makam. Nah, kamu tuh cuma naburin ke satu makam. Instead kamu kenapa nggak mikirin semua orang di dunia? Bayangkan sama dong kayak sungai Gangga di ini juga kayak gitu kan? Betul tidak? Siapa sih? Lanjut. Lanjut Absari atau Dulu kali ya. Obrolan terakhir berarti ya. Mungkin dikit kali ya materinya karena susah juga nyari materinya. Jadi Memang sangat sulit. woi. Iklan. Ya mahal sih cuy. Nah mungkin materinya nggak terlalu banyak banget. Terus karena emang nyari di Google sedikit banget ya, susah banget. Jadi untuk lipatan mungkin sama kayak Rais sebenarnya. Itu Bukit Barisan ya, yang ada di Sumatera. Nah Bukit Barisan ini tuh membentang di Pulau Sumatera. Terus merupakan hasil bentukan dari aktivitas lempeng-lempeng yang ada di bawah permukaan bumi. Terus biasanya Bukit Barisan ini tuh dimanfaatin dimanfaatinnya tuh sumber airnya ya. Jadi diambil gitu loh jadi sumber air di daerah situ. Terus patahannya itu patahan semangko yang ada di semangko. Tarik sih semangko. Lama keren sekali deh. Tahu ya sekarang Jelek kan episode ini. kualitas jokesnya udah mulai menurun. puasa Device-nya meningkat, jokesnya Patahannya semangko yang di Lampung. Biasanya bukan biasanya sih, setahu aku ya, yang udah dicari di Google juga tuh nggak ada
manfaatnya. yang bisa dimanfaatin juga gitu. Kalau ada pun juga paling tempat wisata Iya, gitu. Nah, terus di sini juga ada epirogenesa yang positif. Alhamdulillah. Itu namanya tuh Skandinavia. Skandinavia itu ada di Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, sama Norwegia. Nah, terus manfaat dari Skandinavia yang dimanfaatin dari Skandinavia ini tuh kalau di Norwegia itu nggak ada karena pantai Skandinavia di Norwegia tuh dingin, jadi para masyarakatnya tuh ya udah gitu cuma Menjalani jadi hidup dengan terus ada juga yang di Finlandia tuh biasanya dipakai buat main kayak kayak gitu. Kayaknya kayak gimana? Itu kayak perahu Kayak. kayak kayak oh kayak gitu kayak gitu kayak gitu ya Boleh. Bisa diterima. terus terakhir epirogenesa yang negatif. Sebelumnya aku mau ngasih juga ya, biar nggak miskonsepsi juga. Sebenarnya Skandinavia itu merupakan wilayah. Iya, jadi bukan wilayah yang dijadikan sebagai epirogenesa, bukan sebagai apa ya, dataran gitu. Iya, emang dataran sih, tapi maksudnya Skandinavia itu merupakan wilayah yang mencakup negara di utara Eropa. Iya, begitu. Ya. Jadi sebenarnya manfaat itu tuh apa ya, bukan manfaat Skandinavia sih, tapi lebih ke manfaat pesisir Skandinavia. Iya. Betul. Lanjut boleh. Saya Skandinavia tuh ya itu bagian dari Eropa. Nah, terus epirogenesa yang negatif itu ada di Teluk Hudson. Nah, kurang tahu juga sih tempatnya di mana, belum nyari. Teluk Hudson tuh masa di Inggris deh. Kanada Di Kanada ya. Terus biasanya tuh masyarakatnya tuh memanfaatin itu sebagai tempat mencari makanan, ekonomi, sama ya buat perjalanan lalu lintas gitulah. Wow. Oke. Saya sekarang berarti ya terakhir. Oh iya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Sama Roda kayak aku. dari absen 19. Siap. Apa kabar, Sen? Apa kabar? kamu? Kabar kamu? Capek. Saya. Capek banget. Oke, lanjut. Sudah bang ya. Ya, perkenalkan saya dari absen 29. Jadi saya akan ngasih satu contoh ya lipatan yang saya dapat dari Google. Itu Gunung Ijen. Cuman yang aku dapetin dari Google itu dia tuh Gunung Ijen tuh kayak sama kayak yang tadi dijelasin lipatan. Jadi itu kayak lempeng yang tabrakan. Cuma aku nggak tahu lempengnya lempeng apa. Ya pokoknya lempeng tabrakan terus muncul gunung ini. Gunung Ijen tuh gunung berapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dan fun fact-nya juga, gunung ini tuh pernah erupsi meletus, terus dia tuh menghasilkan kawah. Dari kawah itu teh ada yang namanya api biru. Jadi api biru itu teh terjadi karena adanya Ini boleh dilatih ya, nanti aku kirim video itu fotonya si kawah itu sama Oh iya, aku mau nanya kalau pegunungan yang dipakai buat kerja yang sulfur itu apa sih? Kawah ini, Ijen ini kan? Kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Benar kan? Yang katanya itu salah satu pekerjaan paling Bapak tahu bahaya. nggak yang itu iklan subuh teh suka ada Ya yang Allah, nih iklan azan. iya ikan azan. Azan kan ada yang ini nginin Nah, belerang. itu sih. Kawah itu juga terjadi si api biru itu juga terjadi karena adanya si gas belerang keluar, terus si tanahnya itu teh gara-gara panas teuing jadi api, terus jadi api biru. Dan mungkin juga karena mata kita itu sensitif sama warna biru, hijau sama merah kalau nggak salah ya. Jadi yang dilihat sama mata kita teh warna biru. Tapi bisa jadi itu warna lain sebenarnya. Jadi seperti itu bang. Nanti aku kirim fotonya ini. RGB. Yes. Jadi terus kita lanjut ke retakan ya. Yang saya ambil itu sesar opak. Jadi sesar opak ini tuh dari Yogyakarta. Sebenarnya sesar opak ini tuh susah diteliti. Kenapa? Karena itu berada di bawah tanah banget gitu. Jadi susah diteliti. Terus juga sesar opak ini pernah mengakibatkan gempa yang
gempa yang paling besar sebenarnya, bukan paling besar, gempa yang cukup besar banget pas itu tahun 2006 di Yogyakarta. Berapa skala Richter tuh? Gak tahu sih, tapi yang aku lihat dengar dari YouTuber gitu, di Yogyakarta itu pernah gempa di situ, terus sampai di halaman belakangnya ada tembok gitu, temboknya sampai gini, temboknya gini, gitu, ya gitu, gerakannya gitu. Jadi saking, ya gitu tuh. Jadi gini, jadi kayak lentur gitu. Oh ya. Ya, bukan Squidward. Siap. Salah. Ya bang, lanjut bang. Jadi dan gempa itu juga sebenarnya kalau nggak salah katanya sampai Bandung juga gempa itu saking gedenya. Gile. Kayak apa sih yang baru-baru itu? Gempanya Cianjur ya. Cianjur ya. Nah, tapi Cianjur kan nggak terlalu gede banget. Kalau Jogja mas sampai kerasa juga, di Bandung bener kerasa banget. Jauh sih Jogja. Lumayan. Terus Ya, cyber juga kena dong. Bukan Jogja Sunda, Bukan Jokep. Jogja kepatihan ya. Berarti cyber juga kena dong. Saya berkenalan. Kampung cyber. Seperti mas. Jogja. Nah juga lah pasti kan seluruh Jogja. Jadi maka dari itu si sesar ini teh sebenarnya nggak punya manfaatnya, lebih banyak negatifnya. Kenapa? Karena sesar ini tuh masih sampai sekarang masih aktif, masih gerak terus. Makanya jadi kita belum tahu gitu nanti bakal ada gempa lagi atau gimana. Jadi kita belum tahu nih teh. Itu nggak ada manfaatnya sama sekali sesar ini tuh sebenarnya. Walaupun Yogyakartanya sebagai tempat wisata, tapi sesarnya bukan bukan lokasi. Bukan tempat wisata. Iya. Lain sesar Trans TV. Udah dong. Apa banget? Ya, Udah. Mulai cringe. boleh. Aduh men. Jadi kita lanjut aja sekarang ke apa sih namanya? Epirogenesa negatif ya. Epirogenesa negatif yang aku dapat itu ada di Pegunungan Kapur Utara. Jadi ini tuh sebenarnya kayak Di daerah mana? di mana ya, bentar Bang ya? Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jawa Tengah banyak masalah. Tapi yang aku lihat mah Pegunungan Kapur ini tuh ya dari Pati Jawa Tengah sampai ke Lamongan Jawa Timur. Jadi panjang bang. Apa lihat aja lu? Gitu lah. Oke. Terus jadi ini tuh, nah mencerah dulu cuy. Kamu nggak tahu ya, Bandung tuh dijuluki sebagai Gotham City. Karena ricuh, Banyak apa? karena banyak begal di malam hari. Betul. Gotham City. Ya aku tahu sih bang. Nanti ada Batman, coba. Ada Batman. Oh iya. Ya yang di Asia Afrika. Iya. Oh. Cosplay. Cosplay. Asli itu teh. Cuman itu teh ini nyamar dikasih uang ya kamu Nyamar, jadi dia nyamar, ini nyamar. jadi dia kerja. Oh, side job. Saya dia nggak dibayar kalau yang nyelamatin orang. Nyelamatin nggak dibayar jadi side job. Kayak gini. Malah ada sendok. Oke lanjut ya. Jadi Pegunungan Kapur Utara ini tuh terbentuk karena adanya cekungan rembang. Aku nggak tahu cekungan rembang itu apa ya. Rembang. Nggak tahu cekungan rembang, cekungan rembang ini. Jadi apa sih kayak dia tuh gunung, terus tiba-tiba ada cekungan gitu, terus bikin gunung baru. Nah, kayak gitu sebenarnya mah. Kalau dari proses terjadinya. Terus manfaatnya juga ini bisa jadi tempat wisata. Sama Pegunungan Ijen juga jadi tempat wisata juga karena ada kawah itu tadi. Oh ya, aku teh mau ngasih fun fact ya, rada out sedikit ini mah. Kan dari semua yang pegunungan kan terjadi karena lipatan-lipatan itu kan, karena ada lempeng. Tapi ada satu gunung yang nggak terjadi gara-gara itu. Ada apa? Gunung Padang. Ya tuh utama. Tapi kan masih curigai, itu masih gunung atau bukan? Masih curigai. Iya. Udahlah. Jadi kalau nanti dilihatnya gambarnya Gunung Padang. Capek digambar. Capek edit. Jadi Gunung Padang tuh bentuknya kayak piramida. Iya, Gunung Padang. Jadi Gunung Padang tuh dicurigai sebagai piramida. Namanya Gunung Padang tapi tempatnya di Cianjur. Iya, Cianjur. Jadi bisa dikonspirasinya Gunung Padang ini tuh sebagai piramida tertua di dunia katanya. Karena sampai jadi kayak gunung kan kelihatannya, bukan piramida lagi. Sampai pepohonan-pepohonan. Terus ada yang mau peneliti mau ke situ, nggak dibolehin sama warganya. Mau ekspedisi. Oh iya. Dia nggak dibolehin sama warganya karena takutnya penjaganya marah, tanya gitu. Padahal mah biarin ya. Ya, OOT ada OOT sedikit ya, nggak apa-apa. Nambah materi. Terus yang terakhir teh apa sih namanya? Epirogenesa positif. Takutnya dapatnya Pulau Buton ya.
sebenarnya aku tuh nggak terlalu ngerti ya Pulau Buton itu apa masuknya apa gitu. Kenapa dia masuknya ke epirogenesa positif? Cuman yang aku yang kayaknya ini mah menurut aku aja ya ini mah kayaknya si Buton ini kan gara-gara positif, jadi mungkin si pesisir pantainya mungkin naik airnya, bisa jadi kayak gitu. Terus kalau yang nggak tahu Buton di mana, Buton tuh ada di Sulawesi Tenggara, di paling bawahnya Buton tuh. Gitu, dekat Maluku. Oke. Kalau misalkan bisa cari nih gambarnya, bisa di atas. Semuanya gambar. Capek. Capek. Belum aku teh lupa wae mau nginin fun fact yang tadi sesar opak itu. Dia juga bergerak di bawah Candi Prambanan. Jadi candi itu bisa hancur juga gara-gara gempa si sesar itu. Bisa jadi gitu. Gitu. Jadi sudah ya. Aku juga lupa ngejelasin ya kalau misalnya yang apa sih dataran tinggi Colorado itu kan merupakan epirogenesa negatif ya. Itu tuh kenapa bisa terjadinya? Itu aku ambil dari bisniswisata.co.id. Penting banget saya. Penting banget. Terus buat gempa yang ada di Rangkuch India itu tuh aku lansir dari wikipedia.id. Oke. Ya. Mending nanti linknya kalian kasih semua ke Saya sih nggak ada sumber. Iya. Sumber transmisi. Sumbernya Apa Wikipedia? Ya udah. oke. Ada tambahan tidak? Ada tambahan nggak? Ada tambahan? Atau ada fun fact yang Fun fact. Nggak ada. Apalah fun fact apalah yang Nggak ada. fun fact apalah random Nggak ada. Mau random ya? Faris Kelly ya. Mau random ya? Sok. Bener. Ya panjang sih tapi jelasin. Jangan. Tapi ya aku mau ngasih dulu fun fact, aku tuh lupa ya nama gunungnya apa. Gunung yang tertimbun di bawah tanah teh, tapi itu sebenarnya gunung tinggi. Jadi gunungnya itu cuma muncul segini doang gunung. Tapi itu teh gunung maksudnya. Jadi kalau sekarang kita lihat dengan kacamata kayak batu, padahal itu teh gunung di bawahnya panjang banget ke bawah. Tapi terkubur di dalam. Kita lupa nama gunungnya apa gitu. Bukan makam ya, gunung beneran. Makam gunung. Makam gunung. Makam siapa gede banget. Aku tuh ingin ada tugasnya teh ngomongin tentang kayak teori-teori yang bebas itu, kayak teori konspirasi atau apa gitu. Bukan tugas itu. Kalau gitu bikin video aja. Nah, udah Video gitu sendiri. aja. Itu mah bahasan laki-laki malam-malam. Deep talk. Deep talk. Deep talk. TikTok. Iya. Iya. Tapi udah beres. Udah Iya. Padahal tadi awal-awal tuh kayak pas dilihat Panik materinya banyak banget ini panjang banget. Padahal saya tuh bukan yang ngedit, tapi mikirin menit juga. Kirim durasi lumayan. Pakai motonya enggak? Jangan itu lagi. Geber. Itu tuh Pak, sebenarnya kita tuh ketemu di Perpus. Ada ini buku ya, kita lagi lihat-lihat aja buku-buku angkatan. Nah, tapi pas kita lihat kok ada yang familiar gitu. Bener aja Pafatan. Kita lihat tuh kan motonya, pesan-pesan moto. Kita pakai kutip nggak sih? Motonya dikasih nggak sih? Kan udah dikasih tahu. Karena kita udah klarifikasi juga. Iya. Ya, jadi kita tuh di sini sebenarnya mengejar deadline ya. Sebenarnya dalam pembuatan video ini itu tuh cuman H-2 dalam deadline-nya. Ini tuh hari Selasa, Iya, terus dikumpulin hari Kamis. Makanya di sini tuh kita ngegeber ya, kita kita belajar geber motor. Terinspirasi dari fotonya geber. Kita geber bikin podcast. Aku geber naik motor ke Lembang, Pak. Bayangkan. Berkat moto Bapak. Apresiasi dulu. Gila. Oke. Ada mau ditutup sekarang? Mau ditutup sekarang. Kalau mungkin kalau ada kesalahan dari informasi kita bisa benerin di komen. Ya. Comment section down below. Mohon maaf. Boleh berpendapat Bapak, Ibu, siapapun yang nonton. Nggak ada ya udah. Ya udah. Karena apa sih kata motivator kita apa? Ya, kita tuh ya sama seperti ikan ya. Ikan kecil tetap ada dagingnya. Ikan gede tetap ada tulangnya. Ini Knowledge. ini Orang tidur yang bagian itu ya. bagusnya sebuah apel pasti ada buruknya
kecil-kecilnya tulang ikan pasti ada dagingnya. If there's a hole. Enggak, bukan itu. Mau sebagus-bagusnya kita Itu disensor. nyampein materi pasti ada jeleknya. Mau sejelek-jeleknya kita nyampein materi, setidaknya ada manfaat yang bisa dipetik dari Dapat penutupan yang mantap. Sebelumnya aku mau kasih kritik dan saran juga buat Dava. Kalau misalnya seandainya kamu akan menjelaskan suatu hal, mau apapun itu, mau merupakan kata motivasi atau penjelasan apapun itu, setidaknya kamu lihat ke kamera. Sumpah, kamera. Ya, kalau misalnya nggak terbiasa eye contact aja. Ya udah ngeliat tuh. kamu harus biasakan dapat. Bayangkan kamu ada cewek, kamu ngomong ke cewek, ceweknya nggak ngeliatin gitu. Kamu kayak gini. Ya kok cewek di sini kok nggak di sini. Kenapa? Itu tuh menjaga pandangan ya. Harus bahan Biar nggak zina. Pada takrobu zina. Oh iya, aduh. Itu episode 2. Waktu itu pernah ya? Linknya ada di sini ya guys ya. Udah kasihan kamu. Apa weh? Aduh. Ya, jadi sebenarnya aku tuh pengen ngelanjutin ya karena durasi juga masih panjang. Sebenarnya aku juga mau nambahin juga. Tapi kayak Buat kita tuh udah ini garing, tahu nggak sih garing? Mungkin buat podcast selanjutnya pas. Iya. Semoga pas habis puasa. Iya. Mungkin Mau kalau lebih semangat. banyak subscriber kita bikin video khusus buat podcast doang. Tanpa materi cuy. Jadi misalnya nih ada kayak teori konspirasi. gitu. Nanti kalau misalnya kita dapat 10 subscriber lagi kita bikin. Oh beneran? 10 atau 15? 10. Iya. Kita tuh realistis ya, nggak kayak orang-orang. Misal udah tunggu 1000 subscriber lama. Minta Kita bikin 10. 100 dikit banget. Iya. Likes-nya berapa? 1 lah. 1 enggak apa-apa lah. 5. 1 2 3 4 5 6. 10. Yang minimal likes-nya di atas yang dari podcast Male. Iya. Kemarin aduh. Dislike-nya juga dia. Enggak ada dislike kan. Iya. Nanti kita bicara mukul bembe. Sangat-sangat tidak manis. Itu episode paling orang tunggu sih. Mukul MBB. Ya ntar kita bahas mukul MBB. Ntar kapan-kapan juga kita inilah kemana Tahura lah minimal. Ya nanti bolehlah misalnya sambil ngevlog gitu kita. Yang deket-deket aja gitu kayak Alfi ke Sesar Lembang. Mas sebenarnya nggak deket sih. Maya. Maya. Ya kemana gitu ke Biar backgroundnya nggak ini terus. iya. Atau backgroundnya itu mau Ada Oh ingat kan konspirasi yang aku bilang tadi bilang. Apa? Sebenarnya nama kau tuh bukan bilang. diam. Nah, Kenapa sih? atau nggak kemana ya, ke kebun binatang atau nggak ke museum gitu ya. Nah sebenarnya aku tuh penasaran ke satu museum yang jarang dikunjungi di Bandung. Ada Tegal gitu apa namanya? Lah. Enggak. Ini museum Yang terkenal, kalian yang terkenal apa kalau di Bandung? Sri Baduga, iya. Mandala Siliwangi, Mandala Wangsit. Itu Itu apa? sepi Mandala. Yang di dekat SAB lumayan namanya. Nah, itu ya Museum Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika. mah Tapi kalian tahu nggak di Tugu Perjuangan di Gasibu, di bawahnya itu ada museum. Iya, yang baju-baju itu bukan sih? Iya, iya. Aku pengen kesana karena kalian juga pasti baru tahu ada itu. Nah, nanti kita penelusuran ya. Iya. Atau mau ke Kota Bandung? kalau kita bisa nahan cringe-nya kita ke sana terus. Ya. Oke. Enggak. Kamu lihat efeknya. Jangka panjang ini. Ini tuh ada hikmahnya tahu. Kita jangka panjang ya. Ini udah mulai. Udah. Sekarang benutup. Tadi barusan Jadi iya udah paling dari kita tuh segitu aja ya. gitu aja. Penutupnya sebenarnya dari awal tapi kita ngelanjutin aja. Tadi Iya. Jadi ya subscriber nama 20 ya. 20 subscriber eksternal 20. Iya. Nggak jadi 10 kita ngebahas random, kalau 20 Kita keluar. kita keluar. Ya, kita main. Oh, oke. Kita keluar. Aku muang di podcast udah. Semoga video selanjutnya tuh nggak jauh lebih rame lagi. Iya, amin. Makanya tuh anak-anak X3 minimal follow kayak aku juga pengen ke museum
20 mah nggak nyampe atulah. Aku juga tuh ingin ngebahas itu mukulin bembe bis gatel. Kuling bembe. Kita tuh orang udah tahu bisa ya sejarah. Kuling bembe. Terus ada Cepak Kamra, terus ada dari Indonesia Ahool. Sumpah. Farage Kelly ya. Farage Kelly. Mau penutupan. Ting 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 ting. Udah aja aslinya. Ya udah. Nanti Sin, kamu udah kebanyakan spoiler. Ugebo. Indonesia. Oke Bobo. Sebelum Ahool. Udah. Dikata dia mungkin. Jangan biarin. Yang dikat yang tadi apa? Apa yang mana? Ahool. Itu kayak orang Sumbing mau ngomong Ahool. Di balik namanya yang lucunya tampaknya serem pisan dari kamu Ahool tuh. Yang dikat yang Klimaksnya di nama Udah. Sama-sama dari tuh lah. Dapat. Oke, silakan. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebagus-bagusnya itu sebagus-bagusnya sebuah buah pasti ada buruknya. Sekurus-kurusnya tulang ikan pasti ada dagingnya. Mau sebagus apapun kita menyampaikan materi pasti ada salahnya. Mau seberapa salah itu materinya, setidaknya ada manfaat yang bisa kita. Nanti kutip Quotes quotes Dapa 2023. Jangan dari Pak Wahyu. Mungkin sekian dari kami. Jangan lupa. Itu atau Ya, Jangan lupa apa, Dap? hibur penonton. Jangan lupa apa, sekian Dap? dari kami. Jangan lupa subscribe biar kita nanti. jangan lupa buka. Iya guys. Lihat jam 17 menit lagi 15 kita buka. 15 enggak? 18. Jam 18. 18.02 enggak sih? 18.00 udah di muslim Ya, udah. lebih baik lebih Cepat. Ya. enggak oke makin kesini makin kesana beliau Ya udah. Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dadah. Jangan lupa subscribe. Lebaran. Lebaran. Like dan subscribe. Medan.